Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Tak lupa menyapa kepada pemirsa sekalian, terutama pemirsa Poldapi TV, di mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin masuk kepada majlis yang ke-10, berbicara tentang kewajiban kita untuk waspada terhadap langkah-langkah syaitan dalam menggoda diri kita, di mana permusuhan antara syaitan dengan manusia adalah sesuatu yang bersifat abadi. Dimulai dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai Allah melebihkan Adam terhadap seluruh makhluknya. Allah pun menunjuk Adam menjadi khalifahnya, maka permusuhan syaitan kepada manusia menjadi memuncak. Kemudian pemicu terbesarnya adalah perintah Allah terhadap jin dan malaikat pada saat itu untuk bersujud kepada Adam. Maka disitulah iblis menolak untuk sujud. Allah subhanahu wa ta'ala pun mempertanyakan hal ini kepada iblis, sehingga kita dapati bagaimana jawaban iblis adalah jawaban kesombongan. Saat Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk mau sujud pada saat aku perintahi engkau? Maka jawaban iblis, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Kita lihat di sini bagaimana iblis membangkang terhadap Allah dan tidak mau merendah. Maka cerita pun semakin berlanjut, yang ujungnya adalah bahwa iblis bersama syaitan dari kalangan jin, kemudian bergabung pula dari kalangan manusia, menjadi musuhnya para manusia yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terus-menerus memperingati manusia akan bahaya ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperingatkan manusia untuk terus waspada dan terus menjadikan syaitan itu sebagai musuh manusia. Di saat manusia itu lengah, lalai, lupa bahwa syaitan itu adalah musuhnya, maka itulah titik keberhasilan iblis, keberhasilan syaitan
untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Karena dari situ dia mulai tertipu. Di saat yang semestinya dia menjadikan syaitan menjadi musuh, malah dia itu menjadikannya sebagai kawan. Mulai memberikan perhatian, menaruh kepercayaan dan seterusnya. Maka teruslah cerita tentang tergelincirnya manusia akibat percaya kepada syaitan. Kita perhatikan surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kita lihat bahwa langkah-langkah setan itu pada akhirnya adalah seseorang masuk ke dalam api neraka. Karena setan itu seluruhnya akan masuk ke dalam api neraka. Entah itu manusia, entah itu jin. Kalau dia itu akhirnya akan masuk ke dalam api neraka, artinya dia tergelincir oleh godaan iblis. Sehingga dia akan berujung untuk masuk ke dalam api neraka. Di saat seorang manusia memperhatikan hal ini, dia akan tersadarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanggil, memperingati, mengingatkan manusia akan bahaya iblis, akan bahaya syaitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus di dalam ayat-ayat Al-Quran memerintahkan dan melarang manusia. Diperintahkan dengan perintah-perintah yang menyelamatkan manusia, melarang manusia dari apa-apa yang akan mencelakakan manusia. Sehingga pada akhirnya setiap perintah Allah itu akan membuat manusia itu layak masuk surga. Dan larangan Allah itu mesti terhadap sesuatu yang pada akhirnya akan menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Sehingga setiap perintah Allah itu selalu menjadi unsur sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Dan setiap larangan Allah itu adalah faktor atau sebab mengapa seseorang itu masuk ke dalam api neraka. Di saat Allah selalu mengajak dan mengajak, memanggil, memperingati dan seterusnya. Padahal Allah itu tidak membutuhkan alam semesta. Allah tidak membutuhkan manusia. Di mana Allah telah menyatakan tentang dirinya, Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan alam semesta. Tapi kita pun bertanya, kenapa kok Allah demikian perhatiannya? Terus menerus memberikan panggilan, peringatan, perintah, larangan dan seterusnya. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada para manusia. Sehingga di saat manusia itu berpikir, dia akan dapati bahwa kekuasaan Allah itu sempurna. Kekuasaan Allah itu tidak bertambah dikarenakan manusia taat kepadanya. Dan tidak akan kekuasaan Allah itu berkurang di saat ada manusia yang melanggar perintahnya. Justru dia melakukan apa yang dilarangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berubah kekuasaannya yang sempurna itu
oleh ketaatan dan pelanggaran atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Sehingga pada akhirnya kalau ada manusia masuk surga disebabkan karena imannya, disebabkan karena amal salehnya, semata-mata adalah kasih sayang Allah. Dan di saat manusia itu ternyata lebih suka kepada kekafiran, lebih suka kepada syirik, lebih suka kepada maksiat terhadap Allah, maka yang akan dirugikan adalah manusia itu sendiri. Karena Allah tidak mengalami kerugian apa-apa. Maka kita perhatikan unsur terpenting dalam memperhatikan Allah adalah memperhatikan kasih sayang Allah. Bahwa kasih sayang Allah itu adalah kebutuhan manusia. Manusia sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Maka orang yang sadar akan mengejar kasih sayang Allah. Orang yang tidak sadar, dia akan menyikapi Allah dengan sikap tidak membutuhkannya, mengabaikannya, menganggapnya tidak ada, menganggapnya bukan apa-apa. Kita lihat adalah suatu keajaiban di saat seseorang itu ternyata pilihannya adalah tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan kasih sayang Allah, siap untuk masuk ke dalam api neraka, tidak ingin masuk ke dalam surga. Maka siapapun akan berkata bahwa orang ini adalah orang yang tidak sadar, orang ini adalah orang yang lalai, orang ini adalah orang yang tertipu oleh langkah-langkah setan. Maka kita lihat bahwa akal yang sehat, akal yang sempurna akan membuat seseorang itu mampu menangkap hikmah. Kenapa Allah itu memerintahkan perintah-perintah dan melarang larangan-larangan? Apa manfaatnya? Kenapa harus itu semua dilakukan oleh Allah? Apakah perintah dan larangan Allah itu sia-sia? Tidak ada manfaatnya? Tidak perlu diperhatikan? Dari sini kita lihat kuatnya akal seseorang. Karena akal itu akan menangkap setiap apa yang dibutuhkannya. Akal itu selalu berpikir bagaimana menangkap apa yang dibutuhkannya. Di saat seseorang ternyata tidak membutuhkan sesuatu yang sangat dibutuhkan, dia butuh kepada kasih sayang Allah, dia butuh untuk masuk ke dalam surga, dia butuh untuk selamat dari api neraka, dia butuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Siapa yang bisa memberi itu semua? Jawabnya adalah Allah. Ternyata seseorang justru memiciskan Allah, menganggap Allah itu tidak diperlukannya. Kita lihat bahwa seseorang itu akan menjadi orang yang mengenyampingkan dirinya, mengecewakan dirinya, menjadikan dirinya adalah sesuatu yang terlantar di saat ternyata tidak mau taat kepada Allah. Siapa yang akan rugi? Yang akan rugi adalah orang itu sendiri. Karena yang akan celaka karena ketidaktaatan adalah dirinya sendiri. Dan di saat dia taat kepada Allah, maka yang diuntungkan adalah diri orang itu sendiri.
Maka disinilah akal manusia bekerja. Bekerja untuk mencari apa yang dibutuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lahum qulubun, bahwa mereka-mereka yang tersesat dan masuk ke dalam api neraka itu adalah orang-orang yang memiliki akal fikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka adalah orang-orang yang memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Dan mereka itu memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Sehingga mereka itu tidak mendapatkan apa-apa dari akal fikirannya, dari matanya, dari telinganya. Yang semestinya dengan akal fikiran, dengan mata dan telinga, manusia itu menangkap ilmu, menangkap hikmah, menangkap hal-hal yang bermanfaat, sehingga dia itu terangkat dengan dimilikinya ilmu dan hikmah. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi justru kecelakaan. Dia telah masuk ke dalam api neraka. Maka Allah menyebutnya ulaika kal an'am. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang-binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih tersesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu memang tidak disiapkan untuk masuk surga atau masuk ke api neraka. Binatang-binatang ternak tidak disiapkan untuk menerima perintah dan larangan dari Allah. Binatang-binatang ternak itu tidak disiapkan untuk menuntut ilmu dan hikmah. Sehingga tidak ada masalah di saat binatang ternak itu menjalani hal-hal yang tidak masuk di akal. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ini faktornya. Bahwa yang menjerumuskan manusia itu adalah kelalaian. Lalai akan permusuhan antara dirinya melawan syaitan, melawan iblis. Maka kita lihat, di saat seorang manusia tidak mendapatkan manfaat dari akal fikirannya, dari matanya, dari telinganya, kita lihat ini adalah bukti kelalaian. Kalau seseorang itu menyadari bahwa di tangannya ada peralatan yang luar biasa, ini akal fikiran yang dahsyat, ini mata yang luar biasa manfaatnya, ini telinga yang luar biasa manfaatnya, ternyata itu semua digunakan hanya untuk dunia. Dia ingin mendapatkan sebesar-besarnya kesenangan dunia, memuas-muaskan dirinya dengan dunia, sehingga dia menjadi orang yang cerdas dalam hal keduniaan. Tapi dia lalai tentang kehidupan ini, lalai tentang kehidupan akhirat, sehingga ujung-ujungnya dia menjadi korbannya setan. Kita tahu bahwa syaitan itu tidak pernah mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Tidak ada. Sehingga ditegaskan dalam surat Fatir ayat 6. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di mana syaitan itu selalu mengajak golongannya, orang-orang yang mau mengikutinya,
supaya mereka itu pada akhirnya menjadi ashabus sa'ir, penghuni api neraka sa'ir. Sehingga kita lihat di sini ada dua macam dakwah. Dakwah Allah yang selalu mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dakwah syaitan yang selalu mengajak manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Di sini peranan akal, di sini peranan ilmu, di sini peranan hikmah. Orang yang bijak, orang yang berilmu akan sadar bahwa dirinya ada di antara dua panggilan. Panggilan mana yang engkau akan sambut? Panggilan mana yang engkau ini akan memenuhinya? Maka orang yang menyadari hal ini akan menjatuhkan pikirannya, akan menjatuhkan pilihannya ke dalam pikiran yang benar, ke dalam pilihan yang benar. Sehingga kita lihat bahwa apa yang sedang terjadi, apakah benar-benar setan itu sedang memanggil-manggil orang, kawan, ayo masuk ke api neraka. Tidak ada itu. Itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah tipu daya. Yang terjadi adalah dusta. Yang terjadi adalah jebakan-jebakan, pancingan-pancingan. Jadi syaitan itu ibarat orang yang sedang berburu, di mana para pemburu itu sedang menjebak, sedang memancing, sedang membohongi buruannya, sehingga dia diam-diam, sehingga dia memasang pancingan, sehingga dia memasang jaring, memasang perangkap. Dia sembunyi-sembunyi, ataupun kalau tampil dia akan tampilkan bahwa dirinya aman bagi buruannya. Sehingga kita lihat di sini bahwa syaitan itu penipu. Itu harus dipastikan. Kemudian kita pun melihat apa yang digunakan oleh syaitan untuk menjebak, memancing, dan menangkap manusia. Tidak lain yang digunakannya adalah syahwat, kebutuhan-kebutuhan manusia, kepentingan-kepentingan manusia. Manusia ingin kemuliaan, ingin kekayaan, ingin kecukupan, ingin kepuasan. Maka itu dikejarnya. Maka itulah yang akan menjadi umpan setan. Sehingga manusia itu ditipunya seolah-olah akan mendapatkan kelezatan-kelezatan yang sesungguhnya tidak lain kelezatan itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia tinggalkan apa-apa yang halal, dia buang semuanya. Namun yang dikejarnya adalah yang sedikit yang diharamkan itu, yang dilarang itu. Sehingga setan-setan pun menghiasi apa-apa yang menjadi umpannya, sehingga menarik bagi manusia yang memperhatikannya. Kemudian ditipunya manusia, dibohonginya manusia, dijebaknya manusia, dijerumuskannya ke dalam perangkap setan. Dibuatnya kepalsuan-kepalsuan, sehingga kita lihat baik itu setan dari kalangan jin ataupun manusia menampilkan tampilan-tampilan seolah-olah mereka itu adalah para pemberi nasihat, orang-orang yang datang membawa kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Mereka mencintai manusia, tapi pada akhirnya mereka baru sadar setelah menerima akibatnya bahwa para setan itu tidak lebih adalah musuh mereka yang paling nyata. Maka siapapun di antara kita kalau ingin selamat, yakini
bahwa di hadapan kita ada dua dakwah. Dakwah dari Allah dan para pengikut Allah yang selalu mengajak orang ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Dan dakwah dari syaitan dan para pengikutnya dari kalangan jin dan manusia mengajak orang untuk masuk ke dalam api neraka. Maka di sini kewajiban kita untuk menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus, orang-orang yang selalu mencintai kebaikan, orang-orang yang selalu memelihara apa-apa yang Allah wajibkan terhadap dirinya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa-apa yang disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulnya, dianjurkan untuk dilakukan. Maka orang yang demikian inilah orang yang menyambut panggilan Allah dan siapapun yang mentaati Allah. Akan tetapi sebaliknya, di saat manusia itu justru senangnya kepada perbuatan maksiat, senangnya kepada dosa-dosa, senangnya menelantarkan kewajiban-kewajiban, dan justru senangnya malah melakukan apa-apa yang diharamkan, dan dia menjadi orang yang tidak peduli, dia lalai, maka inilah orang yang menjadi penyambut dakwahnya syaitan. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, wa anta min hizbi syaitan fa'alaika an tatuba ila Allah azza wa jalla. Maka ingatlah bahwa engkau di saat menjadi pengikut syaitan, engkau adalah bagian dari golongan setan. Maka kewajibanmu adalah engkau bertaubat kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Wa antukhallisa nafsaka minasyaitan ma dumta fi zamanil imkan. Maka kewajibanmu adalah engkau segera menyelamatkan dirimu dari syaitan selagi kesempatan itu masih ada, selagi kesempatan itu masih memungkinkan. Maka kewajiban setiap muslim itu adalah memikirkan tentang nasib dirinya. Siapakah dirinya di hadapan Allah? Siapakah dirinya di hadapan syaitan? Apakah dia mencintai Allah, ada bersama golongan Allah, benar-benar menjadi orang-orang yang ada di jalan Allah, atau sebaliknya dia telah tertipu oleh syaitan? Dia orang yang lalai, dia orang yang lupa bahwa syaitan itu adalah musuhnya. Justru dia menjadi pengikut setan, menjadi golongan setan, dan seterusnya. Inilah apa yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.